Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita akan merenungkan ya tentang Injil Kerajaan Allah yang kemarin kita sama-sama melihat bagaimana berita Injil Kerajaan Allah itu disampaikan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Jadi selama 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya itu ya, Tuhan ingin menyampaikan berita Injil ini, berita tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-murid. Nah, apa yang mau diberitakan itu adalah bahwa jadi bukan kerajaan secara fisik, tetapi kerajaan Allah itu Yesus Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa hal itu perlu disampaikan, karena agar supaya pola pikir murid-murid itu diubahkan, yaitu bagaimana orang-orang Yahudi masih begitu berharap tentang dipulihkannya kerajaan pada zaman Daud. Nah, itu penafsiran-penafsiran yang mereka miliki sampai pada saat itu, dan Yesus ingin mengubah paradigma itu, mengubah pola pikir murid-murid tentang arti kerajaan Allah itu, yaitu artinya kerajaan Allah itu adalah Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, ya, saya menyampaikan bukti bahwa bagaimana murid-murid itu masih juga berharap tentang pemulihan kerajaan Israel. Maka dikatakan di sana, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari sini kita punya gambaran bagaimana murid-murid waktu itu masih memiliki harapan-harapan semacam itu. Nah, tetapi saudara, dengan sabarnya Yesus mengingatkan mereka kembali bahwa arti kerajaan Allah itu adalah bagaimana pemerintahan yang Yesus sendiri menjadi raja, dan kita sebagai orang-orang percaya itu adalah pengikut-pengikutnya, menjadikan Kristus itu yang punya otoritas penuh atas kehidupan kita. Jadi semua hal dalam hidup kita itu Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia yang memerintah atas hidup kita. Nah, saudara-saudara, secara aplikasi ini tentu tidak mudah. Karena pada zaman modern ini, saya selalu katakan bahwa setiap mujizat ataupun karunia itu tidak dimanipulasi untuk kepentingan kita. Mujizat dan karunia, saudara-saudara, itu terjadi, diizinkan Tuhan ada untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Tidak boleh ada satu atau sedikit pun andil kita mengambil sedikit saja kemuliaan dari yang sudah dikerjakan. Nah, kenapa? Karena Yesus Kristus itu yang memerintah, dan kita adalah hambanya. Kita adalah pengikut-pengikutnya. Segala yang kita kerjakan itu didasarkan kepada perintah Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang adalah Raja, Yesus yang adalah Raja, itu mengerti setiap kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Maka kemarin saya singgung, Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang yang memerintah, yang membuat kita melakukan ini dan itu bukan diri kita sendiri, tetapi Kristus. Sehingga kita berpikir, apakah yang aku kerjakan ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau keinginanku sendiri? Saudara-saudara, sekali lagi, di zaman modern ini, kita perlu berhati-hati. Mari kita pikirkan, apakah yang saudara imani, apakah yang saudara percayai sekarang betul-betul sesuatu yang benar di mata Tuhan. Segala hal yang berorientasi kepada diri sendiri, itu artinya bahwa kita tidak sedang menjadikan Dia Raja dalam hidup kita. Tetapi kita telah menjadikan diri kita itu Raja. Kita mengingat tentang pengorbanan Kristus. Kenapa kita ingat dengan pengorbanan Kristus? Supaya kita tahu bahwa ternyata aku ini boleh ada sekarang, itu karena Kristus yang sudah mati. Dibayar lunas hutang dosa kita, dan sekarang kita menjadi milik Kristus. Jadi saudara-saudara, mari kita perbaharui
ya, konsep berpikir kita tidak seperti murid-murid yang masih memikirkan hal-hal fisik saja. Kita tidak sedang berorientasi kepada kesementaraan sekarang. Tuhan mengajak kita untuk berpikir di dalam kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Orientasi dalam kekekalan, saudara, membuat kita mengerjakan apa saja itu tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Karena hidup di dunia ini itu tidak selamanya, saudara-saudara. Tetapi hidup di dunia ini hanya sementara saja. Dan untuk itu kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus sedang menaruhkan visinya kepada kita, supaya kita percaya kepada perintah-perintahnya. Sekarang kita mengabdi dan menghamba kepada Kristus sebagai Raja. Dan kita harus mengatakan, aku siap Tuhan, untuk Tuhan perintah. Ya, lakukan, kerjakan. Maka kita lihat, Tuhan yang pemurah itu, Tuhan yang begitu mengerti itu, Dia akan terus ya menaungi kita, mengawal kita sampai kepada akhirnya nanti. Bersyukur, puji Tuhan, yang begitu besar anugerah Tuhan, jikalau saudara dan saya sampai pada hari ini masih memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Tantangan kita tidak semakin mudah, saudara. Tantangan kita akan semakin berat. Tanpa hidup dekat dengan Tuhan, kita akan goyah. Itu sebabnya jadikan Dia Raja dalam hidupmu, supaya Dia memerintah atas setiap apa yang saudara lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas, dan Tuhan kiranya memberkati. Shalom.